Ketika seorang panutan yang diandalkan di kandang banteng meninggalkan PDIP, terlihat sekali bahwa para elitnya panik, kalap, marah, dan ya seperti kita bisa duga, omongan para elitnya yang tidak konsisten, ya kemarin membela Jokowi, hari ini menjelek-jelekan Jokowi. Jadi ya masyarakat jadi makin mengetahui karakter dari para elitnya, dan sang ketua umum berusaha terus melakukan move-nya yang seakan-akan elegan begitu. Ya, tetapi tetap saja ujungnya kita tahu bahwa mereka dendam, sangat begitu benci. Padahal ini kan semua hanyalah pilihan politik daripada keluarga Jokowi. Apakah salah tidak lagi nyaman di kandang banteng dan pindah ke tempat lain yang menghormatinya, menghargainya, dan hari ini Jokowi masih presiden. Ya, kita sebagai warga masyarakat melihat setiap tindakan dari para elit banteng yang diistilahkan oleh Jokowi drakor itu loh, drama Korea, ya nyata dan bukan cerita bohong. Itu fakta. Kita bisa lihat bagaimana sekjennya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang terus bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Dian Apitupulu, ya, sang orator unggul yang kemarin membela-belanya, yang mengatakan tidak ada itu 3 periode, tapi hari ini dia mengatakan ada itu 3 periode. Jadi terlihat semakin blunder. Bicara tentang anti korupsi, ya ratusan kadernya terlibat korupsi. Bahkan yang terakhir kita dengar, ya ketika masa-masa COVID saja, ya dana COVID dibancak begitu rupa. Bahkan dengar katanya sampai 100 triliun. Saudara bisa bayangkan, ya dana yang begitu besar. Jadi kita melihat, saudara, waktunya lah melihat sebuah figur Jokowi, sang panutan yang telah meninggalkan partainya dan sekarang sedang melakukan suksesi melalui Prabowo dan Gibran. Kalau saudara perhatikan bagaimana seorang Prabowo bicara dengan wartawan asing terhadap protes hilirisasi, saudara akan melihat kapasitas dia sebagai seorang calon presiden luar biasa, yang tidak bisa diungguli oleh capres yang lain. Sang panutan Jokowi sudah menyatakan dengan tegas, dia membutuhkan pemimpin yang berani, bukan takut kepada partainya atau ketua umum. Dan pilihan itu jelas, adalah Prabowo Gibran. Saya tidak mengatakan Ganjar jelek
atau Mahfud tidak mampu. Tetapi kita melihat di sini, kalau kepada Jokowi yang begitu tegas, begitu lugas, sudah menyatakan di awal kepemimpinannya sebagai presiden, saya menghormati Ibu Mega, tapi saya bukan boneka Ibu Mega. Apakah seorang Ganjar Capres berani mengatakan seperti itu? Pasti tidak berani. Ya, jabatannya hanya petugas partai. Begitu juga Mahfud, sang pendekar. Mereka pasangan yang serasi dan harmonis. Ya, bagus. Oleh sebab itu di awalnya saya memilih mereka, Ganjar Mahfud. Tapi kemudian akhir-akhir ini saya melihat, ya, Ganjar yang sebenarnya, wujud yang sebenarnya. Bukankah kita bisa melihat sosok pribadi setiap orang itu pada saat ketika dia merasakan kekesalan, kemarahan, kita baru melihat apa isi hatinya. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hatinya. Ya, kita melihat ya para elit PDIP yang memaki-maki, ya udah persis seperti drama Korea, seperti sinetron. Padahal ini kan sebuah politik, sebuah proses politik yang harus diterima. Ya, mari berkontestasi, tapi sepertinya sudah terasa gejala akan kalah. Jadi udah ketakutan tentang intervensi pemerintah, netralitas, ya keterlibatan TNI, Polri yang sudah dijamin soal netralitas. Nah, saudara, memang ini bicara tentang kapasitas. Kita bicara tentang karakter pemimpin yang telah dicontohkan oleh sang panutan yang telah meninggalkan partainya. God bless you, all the best.